Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam santun kebakatresnan. Selamat berjumpa dengan channel kami Pakai Hati 202 bersama kami Agus Poleng, dan kami kedatangan tamu yang bagi kami sangat luar biasa, yaitu Kang Mas Haji Tris, yang selama ini sudah banyak saya kenal dari zaman pertama saya tinggal di Tiga Raksa. Terima kasih Kang Mas Haji Tris sudah rawuh ada di channel kami, di ruangan kami, walaupun sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang lain. Amin. Sehat nggih, Kang Mas Haji Tris nggih? Pangestunipun sehat walafiat. Terus selanjutnya kami ingin tahu lebih jauh dengan Kang Mas Haji Tris. Dari zaman dulu sampai sekarang, menurut kami orangnya asik, pantang menyerah. Amin. Bahkan seorang seniman, budayawan, senang spiritual, dan lain sebagainya. Yang melatar belakangi Kang Mas Haji Tris semua senang itu dari awalnya seperti apa dulunya Kang Mas Haji Tris? Nggih, matur suwun Kang Mas Agus Poleng. Terima kasih kepada semuanya yang melihat acara ini, momen ini. Awalnya perjalanan saya kan dari tahun 1989, karena udah lulus sekolah, nyari kerjaan, kayaknya begitu sulit waktu tahun itu. Mau sekolah lagi, orang tua terus terang tidak mampu membiayain biaya sekolah. Jadi saya putuskan untuk merantau di Tangerang tahun 89. 89 kita pada waktu itu kita bekerja dulu di sebuah perusahaan selama lebih kurang 6 tahun. Pernah di perusahaan 6 tahun ya? Pernah berusaha di 6 tahun di kawasan Bitung, Kadujaya, Bitung. Itu waktu saya bujangan. Tahun 96 saya ketemu istri, menikah di tahun 96, masih bekerja di perusahaan. Tapi saya pikir tanggung jawab saya semakin besar. Sedangkan gaji saya untuk pengen naik juga setahun sekali. Waktu saya pun, saya termasuk orang yang tidak mau teratur waktunya, tidak mau disuruh-suruh ya. Masalahnya begitu Pak. Jadi di hati udah ada. Iya, di hati udah ada, nggak mau disuruh gitu. Iya, karena kalau kita baik pun bertahun-tahun terus jadi orang, kita salah sedikit hilang kebaikan kita. Jadi saya memutuskan untuk mandiri, saya berwirausaha, karena dalam bisnis saya wirausaha itu kita sendiri yang mengatur waktu, kita sendiri yang mengatur keuangan, kita sendiri yang menentukan budget untuk pengeluaran dan pemasukan, kita sendiri yang atur. Sedikit apapun waktu itu saya tidak malu, usaha apapun walaupun kecil saya tidak malu. Kalau sekecil apapun usaha, kita termasuk bosnya. Kita tidak mengabdi atau diperintah-perintah orang. Tentunya itu juga bermanfaat juga. Nah, tapi kalau hati saya pribadi, saya ingin mandiri. Semua keadaan, semua situasi saya sendiri yang mengendalikan. Baik penghasilan, pengeluaran, dan pendapatan. Karena makin lama kalau saya udah nikah kan pasti punya anak. Jadi saya berwirausaha. Waktu itu sebelum krisis tahun 96, saya berusaha itu keripik tempe itu kita bikin di Palem Semi. Awal usaha? Iya, di Palem Semi, Karawaci. Kita bikin keripik tempe, itu join vendor, saya bagian pemasaran dan pembuatan, ada juga bagian modal, nanti kebetulan dibagi. Kebetulan waktu itu 1 minggu kita bisa kirim keripik tempe itu 1000 piece, 1000 potong itu di pabrik sistem. 1000 potong ya? Itu 1 minggu. 1 minggu? Belum yang ke warung-warung saya titipin. Saya kuat waktu itu, pakai sepeda, kita pakai berbonjong ke warung-warung, ke pabrik, luar biasa. Di samping pengalaman kita di jalan, pengalaman juga kita menghadapin
sesama profesi pengusaha. Iya. Luar biasa. Nah, tahun 97 ada krisis moneter. Jadi harga minyak dari tadinya 3.400 jadi 7.000. Harga minyak? Iya. Berarti zaman dulu juga udah ada gejolak minyak seperti waktu yang lalu ya? Iya. Krisis tahun 97 itu Pak. Jadi itu membuat para pengusaha khususnya gorengan gitu banyak yang gulung tikar karena dari separuh harga langsung melonjak tinggi. Itu waktu itu hanya 7.000 per liter. Makin lama kita kurang produksi, akhirnya tidak kuat untuk modalnya. Kita mau menaikin harga, kasihan juga para pelanggan. Akhirnya saya pindah profesi. Jadi itu tidak saya teruskan, diteruskan teman saya karena saya udah nyerah ini kayaknya udah nggak bagus. Untuk masa depan saya pindah di jualan buah-buahan, buah dingin. Dari gorengan ke buah. Sebetulnya nggak nyambung itu, tapi karena situasinya udah beda, saya berusaha jualan buah-buahan. Waktu itu kita usaha dulu Pak. Kita dorong dari tol Bitung masuk ke sekarang samping Hermina itu masuk tembus dari Jakarta kita lakuin tuh jalan kaki Pak. Alhamdulillah beberapa tahun kemudian kita bisa mangkal di suatu pabrik. Nah, pada saat itu pangkalan banyak bagus. Saya bisa dari jam 7 persiapan 19 sampai jam 10 pulang kita mangkal, jam 2 sudah pulang Pak. Hasilnya itu, wah saya semakin senang juga wah ternyata apa yang saya harapkan ini di luar di dunia usaha ternyata membantu ekonomi saya. Sampai tahun 97 sampai 2004 itu lokasinya di dekat Kadu Jaya juga di Bitung juga sama kan di suatu pabrik itu sampai saya bisa DP-in sebuah rumah di perumahan Mustika 3 Raksa sampai sekarang yang saya tinggalin di rumah Mustika yang di belakang yang saya 12 itu pinggir nah itu sampai nambah usaha lagi di samping buah pun kita karena punya istri kerja alhamdulillah bisa juga merintis usaha sembako. Jadi kalau tiap hari Sabtu, hari Minggu saya ngelayanin di pabrik sembako. Sembakonya dibawa ke pabrik gitu ya? Iya, tapi pesanan dulu. Pesan dulu. Pesanan karyawan dulu. Pesanan karyawan, baru nanti dibungkus dibawa ke pabrik. Karyawan pesan apa nih kita tata dulu, kita cariin barangnya, kita kirim. Itu sebelum proses online ya? Atau udah ada online? Sudah, karena itu mulai tahun 2000-an. Iya. Sampai tahun 2017 ya kemarin itu. Ya kita jaya-jayanya itu sekitar tahun 2015. 2014 2015 kita kalau bawa ke pabrik itu sampai satu mobil carry itu penuh. Alhamdulillah udah habis. Iya. Ada masanya ya? Ada masanya karena sekitar 2017 2018 setelahnya itu bagus. Tapi di tahun kemarin seperti kita kan ada wabah corona ya Pak Gus ya. Ya kita untuk suplai barang juga berkurang mulai mengalami proses juga ya. Iya, prosesnya kita berkurang. Di samping itu orang-orang yang selama ini kita andalkan atau kita bisa ajak join di Masarin sembako itu mereka ada yang sudah menikah, ada yang keluar, ada yang pindah pabrik. Jadinya kita agak mengalami penurunan ya. Penurunan ditambah penurunan lagi ada COVID-19. Iya. Kita hanya bertahan. Iya. Hanya bertahan dan bertahan. Iya. Jadi di samping itu kita juga senang berkecimpung di masyarakat Pak. Iya. Di KRW-an, di Mustika kita senang bergaul dengan orang-orang yang siapapun kita nggak mandang, baik itu orang pejabat lah, rakyat biasa. Motif saya siapapun temennya yang kita silaturahmi pasti akan bermanfaat. Pak Cides, kami potong dulu ya. Jeda waktu dulu, sesi yang pertama dulu. Jadi kita lanjut. Jadi yang pertama tadi Kang Mas Cides ini dulunya seorang karyawan, kemudian jadi pengusaha dan seterusnya. Alhamdulillah yang saya lihat Kang Mas Cides ini sukses di dunia usaha. Menurut kami, saya lihat sangat luar biasa. Bahkan kami pun
pernah banyak ditolong beliau dari zaman saya usaha sendal waktu itu ya. Ditolong usaha sendal dan seterusnya ke sini. Namun setelah season yang pertama ini nanti kita sambung lagi.